Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sore ya, ternyata punya buku ini nih. Nih buku ini nih. Nih. Keraton dan Company, Vincent J. Houghton. Saya lihat ada hubungannya sama tanah, saya bacain ya. Walaupun pasti nggak semuanya karena bukunya tebal banget tuh. Tuh tebal banget tuh. Tuh tebal banget. Tulisan ini disusun dari tesisnya Van Houten itu, Vincent J. Houghton, yang dipertahankan tahun 87, berarti udah 34 tahun yang lalu. Terjemahannya dari bahasa Belanda ke Inggris, kemudian ke Indonesia. Nah, juga di sini ada kerjasama tutor-tutornya itu Chess Prof. Hans Ras yang mendorong katanya mempelajari sejarah bahasa Jawa. Dia juga berterima kasih kepada Profesor Michael Relief, Dr. Kerry, keduanya ahli dalam sejarah Jawa, atas nasihat mereka, juga kepada Profesor Alapian, Taufik Abdullah, Tri Kianwi, Dr. Joko Suryo, Dr. Suartono, dan masih banyak lainnya. Saya menyampaikan penghargaan dan dorongan mereka serta menjadi lapangan Jawa Tengah. Tak seorang pun yang telah saya sebutkan di atas bertanggung jawab atas buku ini, kata dia begitu. Jadi menarik lah ya sekarang memahami kembali sejarah Jogja. Ketika orang berbicara tentang sejarah Jawa, khususnya sejarah daerah Yogyakarta dan Surakarta pada masa kolonial, akan muncul anggapan bahwa secara historiografis tidak ada lagi persoalan besar yang perlu dibicarakan karena semuanya sudah jelas. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa adanya konsentrasi pada studi sejarah tentang dua daerah itu sejak lama, baik yang dilakukan oleh para sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing. Namun asumsi tersebut ternyata tidak seluruhnya benar. Dalam konteks pemahaman historiografis Indonesia, paling tidak untuk periode antara 1830 sampai 1870, berdasarkan pengalaman pribadi baik sebagai mahasiswa maupun pengajar sejarah di perguruan tinggi dan realitas tradisi historiografis Indonesia tentang periode itu, sampai saat ini tidak berlebihan jika saya sampai pada kesimpulan bahwa masih terjadi pemahaman salah dan masih diperlukannya referensi yang memadai tentang Surakarta dan Yogyakarta antara 1330 sampai 70, didasarkan pada kajian sejarah kritis. Paling tidak ada dua hal yang dapat dikategorikan sebagai ironi proses mempelajari sejarah Jawa periode tahun 1830 sampai 70 ini. Hal pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa banyak orang berada di mereka yang di jurusan sana tidak pernah tahu jika kebijakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diselenggarakan sejak tahun 1830 tidak pernah dilaksanakan di wilayah Florence Leiden, Surakarta, dan Jogja. Di kalangan mahasiswa misalnya, bekal yang diterima selama perkuliahan, referensi utama banyak digunakan buku sejarah ekonomi sosiologi dari Dea Burger yang disadur oleh Prayudi, Sejarah Nasional Indonesia 4, tidak pernah secara tegas menyatakan tentang hal itu. Semua informasi yang ada seolah-olah diarahkan untuk memahami sistem itu sebagai kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang berlangsung di seluruh daerah Pulau Jawa. Kebijakan serupa tidak pernah dilakukan di pulau-pulau lainnya. Buku pengantar sejarah Indonesia baru tulisan Sartono Kartodiharjo yang diterbitkan pertama kali tahun 87 pun tidak menginformasikan hal itu. Baru pada Sejarah Perkebunan di Indonesia yang ditulis oleh Sartono Kartodiharjo bersama Joko Suryo yang diterbitkan pada tahun 91, pengecualian daerah Surakarta dan Jogja dari sistem tanah paksa secara tegas disebutkan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kenaikan
yang sama terus berlangsung sampai hari ini. Walaupun telah tersedia beberapa studi yang komprehensif tentang sistem tanam paksa seperti yang dilakukan oleh Clifford Gates, Robert Van Niel, Robert Elson, Jeff Russell, Julie Suryo. Hal yang kedua menyangkut masa di awalnya dimulai penanaman modal oleh para pengusaha swasta asing. Ini ingat ya, oleh para swasta pengusaha asing dalam usaha perkebunan besar di Jawa pada masa kolonial. Di dalam historiografis Indonesia tahun 1870 selalu dianggap sebagai titik awal perkembangan penanaman modal swasta pada sektor perkebunan di Jawa. Padahal beberapa studi sangat jelas membuktikan bahwa para investor swasta telah memulai modal mereka jauh sebelum 1870. Dalam konteks di atas, kajian yang dilakukan oleh Vincent de Hoeben yang sekarang menjadi guru besar di Universitas Humboldt Berlin, Jerman ditempatkan memiliki arti penting. Buku yang pada mulanya merupakan disertasi doktor di Universitas Leiden tahun 87 ini telah memberikan pengetahuan pemahaman baru terhadap realitas politik, sosial, ekonomi Jawa, Praja, Kejawen, Yogyakarta, Surakarta antara 1830 dan 1870. Ketika di tanah Gebermen berlangsung sistem tanam paksa. Paralelisme historis yang dibangun dalam kajian itu memungkinkan untuk melakukan perbandingan antara sistem penanaman dan penyerahan wajib yang berlaku di tanah-tanah yang berlangsung dikuasai company dengan sistem sewa yang terjadi di tanah-tanah yang masih dikuasai oleh para penguasa keraton pewaris dinasti Mataram. Namun tentu saja bukan hal sesuatu yang mudah bagi Vincent Hoeben yang sebelumnya bekerja di Universitas Leiden dan Universitas Passau untuk menjawab seberapa jauh kan perubahan sosial ekonomi di kedua kerajaan Jawa itu bisa diperbandingkan dengan berbagai perubahan di bagian lain di Jawa antara tahun 1830 sampai 1870. Adilkah bila kita katakan bahwa sistem tanam paksa membuat Jawa menjadi sebuah tanah swasta berskala besar ketika ia harus bekerja di bawah bayang-bayang seorang pembimbing yang telah memiliki trademark sebagai seorang sejarawan modern pembela sistem tanam paksa. Dalam konteks ini dikatakan bahwa Vincent telah berhasil keluar dari tradisi yang membesarkannya dan membangun perspektif baru atas nama dirinya sendiri. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai memperkenalkan kebijakan tanam paksa di daerah-daerah yang langsung dikuasainya di Jawa setelah berakhirnya perang di Ponorogo. Jadi habis di Ponorogo tuh ya. Pada waktu yang hampir bersamaan, praktik penyewaan tanah di Praja, Kejawen, Yogyakarta, dan Surakarta memiliki fase baru. Berbeda dengan penyewaan tanah pada masa sebelumnya, yang lebih banyak menghasilkan tax farmer. Penyewaan tanah yang berlangsung setelah 1830 merupakan lahan yang subur. Mula-mula bagi para kapitalis Indis, kemudian juga orang-orang barat totok jumlah seperti De Gense yang telah menjadi pengusaha perkebunan yang berhasil Surakarta ketika perang di Ponorogo berlangsung menjadi semakin banyak di Yogyakarta, Surakarta antara 1830 sampai 1870. Sistem kapitalis dan perkebunan besar milik swasta yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta kemudian tidak dapat disangsikan lagi berakar pada masa itu. Jika keterlibatan swasta dalam usaha perkebunan di daerah yang berlaku sistem tanam paksa baru itu dimulai 2 dekade terakhir, menjelang dihapuskannya kebijakan ekonomi yang sangat menguntungkan pemerintah kolonial itu, para investor swasta telah menanamkan fondasi yang kuat lebih dulu di Yogyakarta dan Surakarta. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pembangunan jalan kereta api dari daerah pelabuhan Semarang sejak 1860-an dihubungkan dengan pusat-pusat perkebunan swasta di Surakarta dan Yogyakarta. Pada saat jalur kereta api menuju Yogyakarta selesai dikerjakan